Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalkan nama saya Muhammad Wahyu Suciono. Saya dari KPID NIM 0101212107. Nah, kali ini saya akan membahas tentang metode hadis tematik. Nah, metode hadis tematik itu ada 4. Yang pertama itu ada metode hadis maudhu'i, metode hadis tahlili, metode hadis ijmali, dan metode hadis muqaron. Nah, sebelum kita ke pembahasan dari metode hadis-hadis tadi, nah kita akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Nah, pengertian hadis secara harfiah atau secara bahasa yakni adalah berbicara, perkataan, dan percakapan. Dan menurut istilah, hadis adalah melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Jadi semua tingkah laku, percakapan, perbuatan, dan perkataan Rasulullah SAW pada masanya itu adalah hadis yang tidak ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke pembahasan yang pertama adalah metode maudhu'i. Nah, metode maudhu'i itu secara bahasa artinya adalah masalah atau permasalahan. Lalu secara istilah artinya yakni mengumpulkan hadis-hadis dengan satu tema atau topik yang sama dan permasalahan yang sama, kemudian menyusun berdasarkan penjelasan sebab turunnya hadis tersebut serta hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Lalu ciri-ciri hadis maudhu'i itu seperti apa? Nah, ciri-ciri hadis maudhu'i itu menghimpun hadis dengan satu topik seperti tadi, lalu memahami makna dari setiap hadisnya. Jadi setiap hadis itu harus dipahami maknanya. Lalu memahami hadis secara komprehensif. Jadi hadis tadi dipahami secara komprehensif juga. Lalu itu tadi metode hadis maudhu'i. Nah, selanjutnya kita ke metode hadis tahlili. Nah, secara bahasa ya ini menguraikan atau menganalisis. Nah, kalau tadi pembahasan yang tadi sebelumnya itu adalah masalah atau permasalahan. Nah, berbeda dengan metode tahlil ini yaitu menguraikan dan menganalisis. Secara istilah, metode tahlil ini adalah memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya. Dan ciri-ciri dari hadis tahlili sendiri yakni adalah dalam pensyarahan hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara beruntun. Yang kedua, menguraikan pemahaman yang pernah disampaikan para sahabat, tabi'in, dan ahli syarah hadis. Yang ketiga, menjelaskan munasabah antara hadis satu dengan yang lain. Itu tadi adalah ciri-ciri hadis tahlili. Selanjutnya kita ke hadis ijmali. Nah, hadis ijmali ini secara bahasa adalah global. Lalu secara istilah menjelaskan hadis-hadis sesuai dengan urutan di qira'ah. Hadis secara ringkas dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu untuk ciri-ciri hadis ijmali sendiri ini adalah yang pertama tuh ada penjelasan hadis dilakukan dari awal sampai hadis secara global tanpa perbandingan. Lalu penjelasan ini bersifat umum dan sangat ringkas agar dapat dipahami oleh halayak umum gitu, masyarakat awam. Lalu untuk penjelasan yang dilakukan tidak seluas metode tahlili. Nah, kalau tadi metode tahlili itu memang luas dan secara mendalam, berbeda dengan ijmali ini. Ijmali ini secara ringkas saja, secara umum, di mana semua orang tuh dapat menerima dan memahaminya gitu. Nah, itu tadi ijmali. Nah, selanjutnya kita yang terakhir metode muqaron. Nah, apa sih metode muqaron ini? Nah, menurut bahasa, metode muqaron ini adalah perbandingan yang dilakukan dengan dua hal. Nah, selanjutnya membandingkan satu hadis. Metode muqaron secara istilah yakni membandingkan satu hadis dengan hadis yang lain serta membandingkan pendapat ahli syarah dalam pencerahan. Nah, ciri-ciri dari hadis muqaron ini seperti apa sih? Nah, ciri-ciri metode hadis muqaron ini adalah menggunakan perbandingan analisis redaksional. Yang kedua adalah menggunakan perbandingan penelitian perawi. Jadi dibedakan nih perawi A dengan perawi B menggunakan perbandingannya gitu. Lalu membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis, semua dibanding-bandingkan. Dan jadi muqaron ini berguna sesuai kebutuhannya. Jadi setiap hadis itu sesuai kebutuhannya ada sendiri gitu. Jadi itulah tadi pembahasan pengertian dari hadis-hadis dari hadis maudhu'i sampai hadis muqaron. Jadi semoga teman-teman yang melihat atau menonton ini dapat mengambil ilmunya walaupun hanya singkat dan ringkas. Nanti mungkin kita di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bareng lagi.
tentang hadis-hadis atau materi-materi selanjutnya. Oke, kalau begitu saya Muhammad W. Sucono, saya pamit undur diri. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.